ada perusahaan yang buat masa probation 6 bulan, Pak. Ya, ada perusahaan yang membuat masa probationnya 6 bulan, Pak. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Pak? Dasar hukumnya apa dan harus bagaimana ya kita menyikapi hal demikian? Baik, perusahaan yang membuat masa probation 6 bulan dengan alasan apapun ya, catat nih ya, perusahaan yang membuat masa probation atau masa percobaan selama 6 bulan atau lebih dari 3 bulan dengan alasan apapun itu 100% melanggar hukum. Ya. Ya. Kenapa kok berani dan kamu bilang 100%? Karena hukumnya jelas bilang masa percobaan paling lama 3 bulan, nggak titik tuh, dan tidak dapat diperpanjang. Nah itu dasar hukumnya ada. Coba cek di dalam Undang-Undang 13 tentang di bab 9 tentang hubungan kerja. Ya, cari tentang masa percobaan. Seingat saya ada 2 pasal yang bicara tentang masa percobaan. Yang pertama di bagian tentang PKWT, yang satu bicara di bagian tentang PKWTT. Di bagian tentang PKWTT di sana disebutkan hubungan kerja PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. Kemudian ayat berikutnya bilang masa percobaan paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Ya. Jadi itu kumulatif, ya, bukan alternatif. Jadi dasarnya itu, ya. Jadi makanya saya berani bilang bahwa di atas dari 3 bulan, 3 bulan lebih sehari aja Pak Abi, ya, dibuat masa percobaan 3 bulan plus 1 hari misalkan, plus 1 jam misalkan. Itu udah 100% menyalahi hukum, adalah pelanggaran dan bertentangan dengan perundangan yang ada. Ya, nah biasanya perusahaan yang membuat aturan masa percobaan lebih dari 3 bulan atau umumnya dibuat 6 bulan itu mendasarkan kepada kebutuhan evaluasi. Sebagian besar nih, mayoritas yang saya temukan di lapangan dan 100% yang pada saat itu manajemennya berdiskusi dengan DHM dalam forum-forum konsultasinya, itu mereka menyatakan, dan kami ini membutuhkan waktu evaluasi melihat kecocokan si karyawan tidak bisa 3 bulan. Butuh paling tidak 6 bulan. Malah seharusnya setahun, katanya gitu. Ya. Tapi kami menyederhanakannya menjadi 6 bulan. Terus ada lagi sebagian lagi yang bilang mencontohkan negara yang ada di tetangga kita. Dia bilang, dan di Singapura itu ya, ini saya langsung nyebut, di Singapura itu ya, masa percobaannya 6 bulan. Kok di sini itu cuma 3 bulan, katanya gitu. Kemudian saya sampaikan dalam diskusi-diskusi itu bahwa mohon diingat, sebesar apapun perusahaan Bapak Ibu, dari manapun asalnya perusahaan Bapak Ibu, pada saat beroperasi di wilayah hukum negara Republik Indonesia tercinta ini, maka hukum yang harus dipatuhi adalah hukum negara Republik Indonesia. Bukan hukum negara Singapura atau Malaysia atau Amerika atau yang lainnya, atau antah berantah gitu ya. Bukan. Meskipun misalkan dia asalnya dari negara tersebut, nggak peduli. Unit mereka yang beroperasi di Indonesia tunduk sepenuhnya pada hukum di Indonesia. Ini yang harus jadi dasar pada saat dia mendirikan unit atau cabang yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia bilang 3 bulan, ya patuhi itu. Paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka menyatakan bahwa kami membutuhkan masa evaluasi itu paling tidak 6 bulan. Itu aja udah susah untuk mencari kecocokannya. Maka saya biasanya menyarankan buatlah skala prioritas dulu. Apa sih yang poin kecocokan yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan untuk menjadi bisa dipermanen, bisa lulus dari masa percobaan? Dibuat listnya. Tulis aja, mau isinya 10, 20, 200, silakan tulis poinnya. Kemudian bikin timeline. Setiap poin kecocokan tadi, ambil di kanannya, kolom kanannya, di sana ditulis nih, butuh waktu berapa lama untuk bisa menentukan yang ini cocok apa tidak. Dari anggaplah 200 poin tadi. Buat nih, yang ini 1 hari udah ketahuan, yang ini 2 minggu, yang ini sebulan, yang ini sebulan setengah, yang ini 3 bulan, yang ini 5 bulan, yang ini 6 bulan, yang ini setahun, yang ini 5 tahun, yang ini 10 tahun. Tulis semua ke kanannya.
Jadi di kolomnya itu nanti ada tuh, kasih semua, conteng kan gitu ya. Nah, dari sana ambillah yang paling lama 3 bulan. Ambillah yang paling lama 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan apa yang bisa dilihat dari sana? Itulah poin untuk menentukan seseorang lulus atau tidak masa percobaan. Nah, kemudian ada lagi yang bilang nih, kalau bikin matriks seperti itu, Den, maka berarti kompetensinya tidak terpenuhi seluruhnya. Dalam daftar ini tidak terpenuhi seluruhnya. Maka saya sampaikan pada beliau-beliau itu, itulah fungsi development, ya kan? Jadi misalkan ada 200 poin tadi, kemudian yang dalam 3 bulan bisa dilihat cocok atau tidak cocok, lulus masa probation atau tidak, dalam 3 bulan itu hanya 5 poin saja, maka 195 poin yang lain itulah bagian dari development. Itulah tugasnya teman-teman di Departemen People Development tadi, training dan sebagainya. Itulah fungsi training untuk membuat mereka menjadi kompeten sehingga masuk dalam tadi poin-poin kecocokan tadi. Ya, karena hukum di Indonesia ketat bilang hanya 3 bulan saja. Jadi nggak bisa dimainkan lagi. Itu dasar hukumnya. Kemudian itu tanggapannya. Nah, pertanyaan terakhir adalah harus bagaimana mensikapi ini. Maka tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Apabila kita berada dalam posisi calon karyawan, maka hal pertama, apabila kita memiliki bargaining power yang cukup, yang kuat, maka ini harus kita benahi, harus kita perbaiki. Dalam beberapa kondisi pada saat saya dulu direkrut, masih bekerja di korporasi, Pak Abi, itu sekitar sejak tahun 2000. Pada setiap saya berpindah kerja setelah tahun 2000, itu saya tidak lagi pernah menggunakan masa percobaan. Coba. Padahal itu nggak umum. Ya kan? Sebagian besar orang, manajemen, HR, dan karyawan berpikir bahwa masa percobaan itu wajib. Bahkan serikat pekerja aja masih banyak yang berpikir masa percobaan itu wajib. Kemudian saya membuktikan sendiri. Dalam perjanjian kerja saya pada setiap pindah, saya bilang, saya tidak mau menggunakan masa percobaan. Kalau nggak yakin, nggak usah rekrut saya. Terus si manajemennya bilang, Pak, masa percobaan itu kan harus, Pak. Yang bilang wajib sopo, tunjukkan pasalnya. Dibuka pasalnya, di sana tertulis dapat. Jadi hubungan kerja PKWTT atau permanen dapat mensyaratkan masa percobaan, bukan wajib mensyaratkan masa percobaan. Maka saya yang meminta bahwa perjanjian kerja saya tidak boleh menggunakan masa percobaan, sehingga saya tidak pernah lagi gunakan masa percobaan sampai di akhir masa kerja saya tahun 2014. Berapa kali pindah perusahaan, ya, dan itu harus dilakukan kalau kita punya bargaining power yang tinggi. Ada yang bilang nanti, itu kan karena lu udah di posisi senior, dan kalau saya karyawan baru, saya fresh graduate bagaimana? Nah, ini poin kedua. Kalau kita belum memiliki bargaining power yang cukup kuat, maka saran saya, kalau kita khawatir nanti berdampak terhadap keputusan kita diterima apa enggak, diamkan saja dulu. Yang penting kita tahu, tapi simpan dokumen-dokumen perjanjian kerjanya, simpan dokumen korespondensi atau diskusi dengan HRD dan interviewer. Setelah nanti masa percobaan berakhir 6 bulan, kemudian Bapak Ibu yang tadi menyebutkan masih fresh graduate itu dipermanen, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau setelah berakhir 6 bulan, kita di PHK dengan alasan tidak lulus masa percobaan, maka gunakan momen itu untuk menuntut balik perusahaan supaya perusahaan membayar pesangon, supaya perusahaan mendapatkan pelajaran. Toh akhirnya kita dikeluarkan juga kok dari perusahaan, ya kan? Itu. Atau yang ketiga, kalau kita berada dalam posisi bukan calon karyawan, kita berada dalam posisi HR di perusahaan itu, maka kita harus benahi. Kasih tahu ke manajemennya, pengaruhi keputusan manajemennya kalau kita belum bisa ambil keputusan untuk merubah policy ini. Ya, policy ini beresiko tinggi bagi perusahaan. Tuh, kalau kita posisinya ada di serikat, segera berdiri dan memperbaiki. Segera berdiri, perbaiki. Ya, kalau perusahaan dikasih tahu diingatkan nggak mau, maka
lalui gunakan prosedur PPHI-nya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Laporkan kepada Disnaker setempat, terus digugatlah polisi atau kebijakan ini menjadi perselisihan kepentingan. Nanti begitu putusan hakimnya sudah inkrah, sudah final dan mengikat, gunakan ini sebagai ketentuan di perusahaan tersebut bahwa tidak bisa lagi gunakan masa percobaan 6 bulan. Ya. Begitu. Nah, kalau saya berada dalam posisi orang luar, Pak, saya adalah temannya dari calon karyawan. Buat laporan ke pegawai pengawas di Disnaker setempat. Laporan atau pengaduannya bisa anonim, sampaikan kepada Disnaker setempat atau sampaikan kepada serikat di perusahaan itu atau serikat di tempat lain supaya mereka yang bergerak untuk memperbaiki. Ya, begitu kurang lebih, Bapak Ibu.